Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama kami. Tempat kita ngobrol santai, tapi tentang sejarah Indonesia. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang pahit dan bukan kopi. Kita ngomongin soal tanah paksa, sistem yang katanya bikin Belanda kaya dan rakyat kita sengsara. Saya sedang bersama Nana. Halo Nana. Hai, senang bisa hadir di sini. Tapinya seru ya, meskipun cukup kelam juga. Iya nah langsung aja ya. Bisa dijelasin dulu sebenarnya apa sih tanah paksa itu? Tanah paksa adalah sistem pertanian yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda sejak tahun 1830. Intinya, rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu, nila, dan teh di sebagian lahan mereka, sekitar 1/5 dari tanah garapan. Itu 1/5 tanah dipaksa. Betul, dan bukan cuma lahannya, mereka juga harus menyerahkan hasil ke pemerintah tanpa kompensasi yang adil. Bahkan dalam praktiknya seringkali melebihi 1/5. Kadang seluruh tenaga kerja di desa dikerahkan untuk proyek tanah paksa ini, sehingga mereka tak sempat menanam pangan untuk diri sendiri. Wah, itu sistem eksploitasi banget ya Nak. Sangat. Dan ini bukan hanya eksploitasi sumber daya, tapi juga waktu dan tenaga rakyat. Di banyak daerah, kelaparan terjadi karena lahan pangan berkurang. Contohnya di daerah Priangan dan Cirebon. Kalau kita lihat dari sisi Belanda, mereka untung besar ya. Sangat besar. Tanah paksa menyumbang hampir 30% dari pendapatan negara Belanda saat itu. Bisa dibilang pembangunan infrastruktur dan modernisasi di Belanda dibiayai dengan penderitaan petani kita. Aduh, ironis banget. Tapi apakah semua pejabat lokal diam saja waktu itu? Nah, ini menarik. Ada juga tokoh vokal seperti Edward Dawes Dekker, mantan pegawai kolonial yang menulis buku Max Havelaar di tahun 1860. Lewat buku itu, dia mengkritik sistem tanam paksa habis-habisan. Itu yang pakai nama pena Multatuli ya? Betul, buku itu bikin geger di Belanda. Banyak masyarakat di sana yang baru sadar betapa kejamnya sistem di Hindia Belanda. Dan akhirnya sistem ini dihapus. Secara perlahan iya. Setelah kritik makin besar dan karena sistem ini juga mulai tidak efisien, akhirnya sekitar tahun 1870-an, tanam paksa diberhentikan, tapi bekasnya masih terasa. Maksudnya? Ketimpangan agraria, kemiskinan struktural, dan cara pandang kolonial terhadap petani masih membekas. Bahkan hingga sekarang kita masih bisa melihat warisan dari sistem ini dalam struktur kepemilikan tanah dan relasi di desa kota. Wah, jadi bukan cuma sejarah masa lalu ya? Tepat sekali, ini bukan hanya soal masa lalu, ini soal bagaimana sejarah membentuk sistem sosial kita hari ini. Terakhir Nak, kalau soal generasi muda hari ini ingin belajar dari sejarah tanah paksa, pelajaran apa yang paling penting? Pelajaran yang paling penting adalah jangan menganggap manusia hanya sebagai alat produksi. Sistem mengubah keadilan sosial cepat atau lambat akan membawa penderitaan, dan kita harus berani kritis seperti Multatuli untuk membela yang tertindas. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak ya Nak atas penjelasan dan waktunya. Sangat mencerahkan. Sama-sama. Semoga makin banyak yang sadar pentingnya belajar sejarah. Oke. Sekian podcast. Sekian dari kita. Ya. Bye-bye. Bye.